Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur seluruh Indonesia, para guys yang ada di YouTube. Jadi malam ini mau jalan-jalan atau ziarah ke makam Wali Woh, yaitu di daerah Kaligawe, tepatnya di Tambakrejo. Beliau adalah Wali Woh yang masyhur juga di zamannya, yaitu Adipati Suroh Hadimenggolo atau Mbah Sunan Terboyo, guys ya. Oke guys, kita langsung menuju ke sana. Yuk. Oke guys, ini adalah jalan Masjid Terboyo. Kita masuk ke gang jalan Masjid Terboyo. Mungkin sekitar 50 meteran. Sunan Terboyo, guys ya. Di sini dulu ada semacam kayak sumur keramat yang sudah ditutup, jadi sini sudah ada pelebaran dan sudah dinaikkan. Untuk sejarah masjid ini juga sudah mengalami beberapa renovasi, guys ya. Karena untuk sumur tua itu sudah ditutup karena sering dijadikan untuk salah atau untuk sumpah-sumpahan, guys ya, untuk kurang dan sebagainya, karena ditutup. Lokasinya di sini, guys. Ini adalah pelebaran, ini adalah untuk jemaah putri. Sudah dilebarkan. Kita akan melihat dari depan ya, guys ya, Masjid Sunan Terboyo Mbah Suroh Hadimenggolo, juga sangat megah, sudah melalui beberapa renovasi. Bisa kita lihat itu juga ada suara kereta. Itu adalah SD, SMP juga, ada TK juga. Sangat megah, guys. Ada menara juga. Untuk Masjid Terboyo ini sudah melalui beberapa renovasi, guys ya. Untuk kilas balik ke tahun 1967 itu pernah tersambar petir waktu itu ya. Dan gentengnya harus direnovasi total. Kemudian terakhir itu 2010, guys. 2011 atau 2013, dan sampai sekarang belum direnovasi lagi. Oke guys, nanti kita lanjutkan masuk ke dalam makom Mbah Sunan Terboyo, guys ya. Oke guys, kita jalan dulu ke sana. Nun sewu Pak J. Dalam Pak? Buatan Pak, tinggal nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, nih kita masuk di makom atau pusara di Sunan Terboyo, guys ya. Kita melihat bahwa Sunan Terboyo seorang mufti atau penasihat raja. Ada dua versi, guys ya. Ada yang berdasarkan dari manakib itu bahwa Sunan Terboyo itu lahir ya itu tahun
1078 Hijriah atau tepatnya itu 1657 Masehi guys ya. Itu menurut versi manakib. Kalau untuk versi yang biasanya umum itu 1771 guys ya, yang mungkin sudah beredar di masyarakat berdasarkan dari beberapa media, juga beberapa berita-berita itu tahun segitu ya guys. Ini juga Nggih, Pak. Oh, nggih. Ini kebetulan Pak Toto nih, juru kunci di sini. Ini alhamdulillah boleh masuk. Nyuwun sewu, Pak nggih. Itu Mbah Nggih, Mbah Terboyo. Mbah Terbo niki Ini Nyai Suci Suci Satya. Satya, nggih. Nyuwun sewu, Pak nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini kita bisa masuk di makom beliau yaitu Mbah Sunan Terboyo atau Mbah Syahid Muhammad Khodi ya. So, Muhammad, dan di sebelahnya itu Raden Ajeng Suci Sutiah, istri dari Mbah Muhammad Khodi atau Sunan Terboyo guys ya. Raden Ajeng Suci Sutiah sendiri adalah anak dari Mangkunegoro I atau Raden Said, juga bergelar Pangeran Sampenyoro dari Surakarta guys ya. Versi yang beredar itu dari umum yaitu pada tahun 1807 guys ya. Suruh Hadi Menggolo ini menjadi Bupati Semarang atau Terboyo sampai tahun 1821 ya. Kemudian dia mengundurkan diri dan membangun masjid di area sini guys ya, di area Terboyo, dan memiliki 10 orang anak yang juga ada di Pekalongan, Jawa Timur, di Solo juga, kemudian banyak lagi guys ya. Assalamualaikum Mbak. Untuk versi manakib itu Mbah Sunan Terboyo atau Muhammad Khodi atau Suramukti yang memang menjadi penasehat kerajaan, yaitu menjadi penasehat 4 mazhab, yaitu pada kerajaan Cirebon, Banten, dan Yogyakarta. Kalau untuk versi yang menurut manakib itu seperti tadi ya, beliau lahir itu 1708 Hijriah atau tahun 1657 Masehi dan wafat pada tahun 1167 Hijriah atau 1753 ya, 53 Masehi guys ya. Kalau mungkin menurut kajian ilmiah itu mungkin bisa dilihat sendiri yang benar, mungkin yang pasti bagaimana, karena Mbah Suruh Hadi Menggolo ini memiliki anak yaitu Mbah Toha atau Habib Toha, yaitu Mbah Depok. Dan Mbah Depok punya anak yaitu Habib Hasan Singobareng atau Kiai Sunan Keramat Jati guys ya. Sedangkan Sunan Keramat Jati sendiri wafat yaitu 1818 guys ya. Itu. Dan untuk sejarah Mbah Suruh Hadi Menggolo atau Muhammad Khodi itu, dia adalah seorang ahli dalam ilmunya ya, sehingga menjadi mufti besar ketika masih muda. Dan Mbah Suruh Hadi Menggolo atau Mbah Sunan Terboyo ini, kalau menurut kajian-kajian yang saya terima itu manakib itu, beliau adalah bin Toha, kemudian bin Syekh, bin Ahmad, kemudian bin Yahya, bin Balaawi. Kemudian kalau menurut dari yang sudah memang masyarakat biasanya tahu, itu adalah bin Surodirjo, kemudian bin Bustam, dan bin Husain guys ya. Sedangkan Mbah Bustam sendiri guys, mungkin kita juga tahu bahwa Mbah Bustam adalah pahlawan nasional ketika beliau sangat berani menantang penjajahan Belanda dan Portugis guys ya. Di Mbah Bustam sendiri juga memprakarsai dibaginya 2 kerajaan, itu Surakarta dan Yogyakarta, itu melalui perjanjian Giyanti ya guys ya. Untuk makom beliau berada di sini, dan mungkin semua itu alam biswab ya guys ya. Hanya Allah yang tahu. Kita bertugas hanya menelusuri dan mengurusi sejarah yang ada, bahwa tanpa beliau mungkin daerah sini tidak akan terjadi kemakmuran, karena kita lihat Mbah
Terboyo, Mbah Sunan Terboyo atau Mbah Surohadi Menggolo itu sangat berjasa besar dalam perekonomian di kota Semarang ini, khususnya yaitu daerah-daerah Terboyo dan sekitarnya, karena dalam sejarah kepintaran atau kepandaian dari Mbah Surohadi Menggolo ini bisa melakukan bajak laut dan akhirnya menjadi pengikutnya atau pengawalnya, sehingga sering disebut kalau bahasa Jawa itu Terkeboyo seperti itu guys ya. Tim Mbah Surohadi Menggolo ini bernama bergelar Muhammad Kodi. Kodi ya, dia lahir di Inat Tarim Qatar. Sama mungkin untuk kelahiran dari bagaimanapun, mungkin karena waktu zaman itu untuk sejarah kenapa kurang akurat, karena fasilitas atau alat untuk menyampaikan berita atau pesan itu masih berkurang karena dalam penindasan penjajah ya. Jadi mungkin hanya berdasarkan omongan atau dari bibir ke bibir untuk menyampaikan sebuah sejarah. Mungkin yang perlu kita ketahui bahwa di sini sejarah mungkin bisa kita luruskan, tapi setidaknya kita bisa menguri-uri sejarah yang ada, dan mungkin hanya itu guys yang bisa kita pelajari dari adanya sebuah makam leluhur yang memang hebat dan sangat bijaksana pada masanya ya, karena Mbah Surohadi Menggolo adalah seorang mukti itu guys ya. Jadi cukup sekian dulu jalan atau ziarah kita ke makam Waliwoh berada di kota Semarang. Lindungi keluarga selalu, sukses dunia akhirat, senantiasa Allah melimpahkan rahmat, rezeki, hidayah dan inayahnya buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.